Shalom, selamat pagi. Wah, kurang semangat. Shalom, selamat pagi. Shalom, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua. Hari ini kita bersyukur bisa diberi kesempatan kembali oleh Tuhan untuk beribadah dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan baru yang daripada Tuhan. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita hari ini. Kita akan nyatakan Allah kita adalah Allah yang Immanuel, Allah yang selalu menyertai kita semua. Mari kita datang dan menyatakan kalau Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu menyertai setiap langkah hidup kita, karena Dia adalah Allah Immanuel. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari datang ke hadirat Tuhan, kita sembah Allah kita masuki hadirat-Nya. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan, Kau
memujimu, Kau Allah Immanuel, Allah yang setia, Allah yang ajaib, Allah yang perkasa. Immanuel, Immanuel. Terima kasih Tuhan, Kau adalah Allah Immanuel, Allah yang selalu menyertai setiap langkah hidup kami. Terima kasih buat kesetiaan-Mu yang luar biasa di dalam hidup kami. Terima kasih hari ini kami boleh beribadah, kami boleh meninggikan nama Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan, kami boleh masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau begitu baik bagi kami semua. Terima kasih. Kami mau siap memuji Tuhan, kami mau siap meninggikan nama Tuhan, dan biarlah setiap pujian kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami, bertahta di atas pujian kami. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Sukacita surga nyata memenuhi hidup kita karena Dia adalah gembala kita. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhanlah gembalaku, ku takkan kekurangan. Dia membaringkan aku di padang rumput hijau, Dia membimbing aku pada air yang tenang, Dia menuntun aku di jalannya yang benar. Sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, tak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Kebaikan mengikutiku sepanjang umur hidupku. Tuhanlah gembalaku, Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan. Dia membaringkan aku di padang rumput hijau, Dia membimbing aku, Dia membimbing aku pada air yang tenang, Dia menuntun aku di jalannya yang benar. Sekalipun ku berjalan, sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Kebaikan mengikutiku sepanjang umur hidupku. Sekalipun ku berjalan, sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Kebaikan mengikutiku sepanjang umur hidupku. Biarlah kebaikan Tuhan, kebaikan mengikutiku sepanjang umur hidupku. Kebaikan mengikutiku, kebaikan mengikutiku sepanjang umur hidupku. Amin. Kalau Tuhan adalah gembala kita, kita tidak perlu apa-apa lagi. Karena di firman Tuhan katakan, kita tidak akan pernah kekurangan. Amin, puji Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita,
kita akan angkat pujian. Kita punya Tuhan yang besar dan kita hidup karena percaya kepadanya. Karena Dia adalah Allah yang berjanji dan Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita semua. Mari siapkan hati kita. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Amin. Biarlah pujian ini menjadi doa kita kepada Tuhan. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Biarlah kita tidak menyerah dalam hidup kita. Ku tidak akan menyerah meski dalam lembah kekelaman. Kita tetap berpegang pada Tuhan. Amin. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Nyatakan iman kita. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Oh, kami bersepakat Tuhan. Kami punya iman yang besar. Kami mau percaya kepada Tuhan.
Karena Kau Allah yang hebat, Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang perkasa. Oh haleluya, kami memuji-Mu, meninggikan nama-Mu. Allah yang besar, Allah yang perkasa, Allah yang ajaib, Allah yang hebat. Segala pujian, segala syukur hanya bagi Engkau. Tuhan, ini iman kami kepada Tuhan. Kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur punya Tuhan yang setia. Tuhan adalah gembala di dalam hidup kami. Dalam lembah kekelaman Kau ada buat kami. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menjadi kekuatan kami, yang menghibur kami. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu bagi kami semua. Kami tidak dapat membalasnya Tuhan. Betapa besar kasih-Mu bagi kami semua. Kau mati di kayu salib menjadi juru selamat kami, menghampiri kami orang yang berdosa. Kami bersyukur untuk itu semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini Tuhan, kami mau belajar dari firman-Mu. Kami mau mendengar suara-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan menuntun kami domba-domba-Mu ini Tuhan. Supaya kami Tuhan boleh menjadi anak-anak domba-domba yang melakukan setiap firman-Mu di dalam kehidupan kami. Roh Kudus tolong supaya kami bisa melakukan itu semua. Tolong Tuhan, kami berdoa buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Kiranya Allah Roh Kudus memimpin, mengurapi Tuhan, dan menolong hamba-Mu supaya apa yang hamba-Mu sampaikan sungguh itu adalah isi hati-Mu yang paling dalam bagi kami semua. Kami rindu mendengar suara-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap mendengar firman Tuhan. Kami siap untuk menerima berkat rohani yang daripada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita buka Alkitab kita dalam Matius pasal 8 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-13. Matius 8 ayat 5 sampai dengan ke-13. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia akan mengerjakannya." Setelah Yesus mendengarkan hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadikanlah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Ayat 13 berkata, lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Tema kita pada hari ini adalah iman seorang perwira. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi hari ini kita akan melihat ada satu perwira dalam Alkitab, di mana Alkitab mencatat
bahwa perwira ini adalah perwira yang mempermalukan orang Israel. Dia mempermalukan kenapa? Bukan karena dia melakukan sesuatu sabotase kepada orang-orang Israel atau melakukan satu fitnah kepada orang Israel. Tidak. Tetapi Yesus sendiri mengambil sikap daripada perwira ini mempermalukan orang-orang Israel ketika itu. Yesus berkata, tidak pernah kutemukan iman yang model begini daripada orang Israel. Artinya apa, saudaraku? Orang perwira ini adalah tidak tergolong orang Israel. Atau tidak tergolong orang yang umat pilihan Allah. Katakan dialah orang kafir. Tetapi justru Tuhan pakai perwira ini untuk mempermalukan orang-orang Israel di zamannya saat itu. Artinya apa, saudaraku? Dia menunjukkan bahwa ini loh, kamu bilang begini, kamu bilang keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, tetapi perbuatanmu menerima, menganggap kehadiran Mesias itu kosong dalam hatimu. Di otakmu itu nggak ada sama sekali. Dia tampilkan perwira ini, saudaraku. Dia berkata bahwa inilah yang memiliki iman yang sesungguhnya. Padahal dasar pengenalan akan pribadi Yesus belum ada kepada perwira ini. Hanya perwira ini bermodalkan pengenalan akan kekuatan otoritas. Karena kita membacakan tadi, kalau saya punya prajurit dan saya berkata pergi, maka dia pergi. Hanya modal itu. Jadi perwira ini tahu bahwa Yesus ini bukan manusia biasa. Yesus ini dia tahu bahwa dia ini Tuhan, dia punya otoritas. Jadi apapun permasalahan hambanya itu, apapun pergumulan yang dialami oleh hambanya itu, baik bersumber dari kuasa kegelapan, baik itu bersumber dari apapun itu, kelemahan itu disebabkan dari faktor berbagai macam, perwira ini tahu bahwa Yesus punya otoritas untuk mengatakan sembuh, maka sembuh. Saudaraku, yang Tuhan harapkan hari ini adalah iman yang sejati yang Tuhan mau kepada kita pada hari-hari ini. Tuhan inginkan kita memiliki iman yang sejati, bukan hanya iman yang samar-samar, seperti kalau kita kekurangan darah, berkunang-kunang begitu, pusing, hoyong begitu. Tidak, tetapi kita memiliki satu kepastian bahwa iman kita itu tertuju kepada satu, yaitu Tuhan yang besar. Nyanyian kita tadi berkata, aku punya Tuhan yang besar. Dan hendaknya itu, saudaraku, perkataan itu bukan hanya di gereja. Kalau lagi doa, ya Tuhanku yang besar. Tapi ketika kita menghadapi pergumulan, ketika kita menghadapi persoalan yang menekan kehidupan kita, yang membuat kita jauh daripada Tuhan, atau yang merobek-robek kehidupan kita, di saat itulah dipertaruhkan kehidupan kita. Di saat itulah kita diinginkan Tuhan untuk mengatakan Tuhanku besar. Ketika kita dalam kesusahan, ketika kita dalam diambang maut, diambang kematian, dan kita berkata Tuhanku itu besar. Bukan hanya di saat kamu punya deposit banyak di bank, kamu punya pekerjaan bagus, karirmu naik, kamu bisa berkata Tuhanku besar. Saya juga bisa berkata demikian. Anak-anak sekolah minggu juga berkata demikian. Tetapi ketika Tuhan mengizinkan engkau, ketika Tuhan mengizinkan kita ada di tengah-tengah kekelaman, ada di tengah-tengah tekanan sekalipun, ada di tengah-tengah maut sekalipun, mampukah kita berkata bahwa Yesusku itu besar? Itu tantangan iman kepada kita pada hari ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pujian tadi itu berkata, imanku bersepakat. Dan ketika Tuhan menyatakan kuasanya, ketika Tuhan menyatakan mukjizatnya, maka itu lumrah. Karena dia memang berkuasa. Karena memang dia Tuhan. Artinya, yang saya katakan ini, kita tidak perlu mempertanyakan dan membimbangkan kekuatan kemampuan Allah kita. Gak ada yang amin. Kita tidak perlu mempertanyakan lagi bagaimana Tuhan menolong kita. Kita tidak perlu mempertanyakan bagaimana nanti. Tidak perlu. Tetapi yang perlu kita introspeksi diri. Apakah aku mampu menyatakan imanku di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah tantangan dunia ini? Mampukah aku memproklamirkan bahwa Yesus mampu menolong hidupku? Kalau di gereja ya semua kita bisa berteriak Bapak Ibu, betul ya? Semua bisa berteriak. Tetapi ketika di luar sana,
Kita diperhadapkan dengan tetangga yang usil. Kita diperhadapkan dengan tetangga yang mau mencelakakan kita. Apakah sanggup engkau berkata, Tuhanku besar? Ketika usahamu terjun bebas, mampukah kita berkata, Tuhanku besar? Ketika anak-anak kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, mampukah kita berkata, Tuhanku besar? Dan mampu kita berkata, imanku bersepakat, aku percaya janji Tuhan tergenapi bagi hidupku. Hari kita belajar kepada seorang perwira ini, saudara. Dikatakan di situ, ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit, lumpuh, dan ia sangat menderita. Ia sangat menderita. Perwira ini sangat memperhatikan dan peduli dengan hambanya itu, sampai dia tahu kalau hambanya itu menderita. Ayat 7. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Ayat 8. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Ayat ke-9. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengarkan hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya, sekali lagi saya katakan, sesungguhnya iman besar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Luar biasa Bapak Ibu. Ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, saudara, air mata saya mengalir. Kenapa? Saya iri dengan perwira ini, saudara. Jujur saya iri. Kok bisa sampai sedalam itu dia mengenal pribadi Yesus? Sehebat itu perwira itu dia bisa mengenal pribadi Allah. Dan sepercayanya besar banget kepercayaannya kepada otoritas itu. Dan ketika dia bertemu dengan Yesus, dia menyadari bahwa dia adalah orang yang berdosa. Itu poin yang pertama yang perlu kita garis bawahi, saudara. Ketika kita berhadapan dengan Allah, kita harus datang kepada Dia dengan segala kerendahan hati. Ketika datang kepada Tuhan itu, buang segala kehebatan kita, buang segala kepintaran kita, buang segala matematika kita, ilmu kimia kita, ilmu biologi kita, fisika kita, singkirkan semua. Tetapi buka hati dan pikiran kita untuk otoritas Allah berkuasa. Kadang-kadang saudaraku, matematika kita, ilmu biologi kita, ilmu fisika kita mainkan. Kita buat menjadi satu peran utama dalam pemikiran kita. Tanpa kita menyadari kita sudah menyingkirkan otoritas firman. Kadang-kadang dalam satu karir kita, dalam apapun pekerjaan kita, kadang-kadang kita pikir kita sudah dalam iman, padahal belum Bapak Ibu. Tetapi ketika kita menyadarkan diri kita, ketika kita sadar bahwa kita ini bukanlah apa-apa, seperti seorang perwira ini. Perwira ini, ya kita katakan orang yang bergengsi lah, cukup bergengsi. Ya katakan mungkin dia itu pangkatnya apalah, mungkin kombes atau kolonel atau apapun. Pokoknya sudah perwira tinggi. Sudah pati. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi dia mengosongkan dirinya dari itu. Dia membuang apa yang dipikirannya. Dia membuang gengsinya. Dia membuang keangkuhannya. Dia membuang otoritasnya secara pemerintahan. Lalu dia bilang kepada Yesus, Tuhan, aku tidak layak menerima Engkau dalam rumahku. Bayangin Bapak Ibu. Itu poin utama yang bagi saya itu sangat menarik sekali. Tuhan, aku tidak layak. Padahal dia seorang perwira, saudara.
Aku tidak layak menerima engkau dalam rumahku. Artinya dia sadar bahwa dia adalah orang yang berdosa. Dia sadar bahwa dia tidak layak menerima kehadiran Tuhan. Lalu saudaraku, apa Yesus bilang kepada dia? Aku datang menyembuhkan. Yesus berkata, aku akan datang menyembuhkannya. Saudara, perwira itu berkata, aku tidak layak. Lalu ayat 9, sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada yang seorang lagi datang, maka ia akan datang. Saudara, dia berkata kepada Yesus, Tuhan Yesus, gak perlu kau datang ke rumahku. Cukup engkau berkata dari sini, sembuhlah hambaku itu, maka sembuh. Artinya Bapak Ibu, perwira ini sadar betul, memahami betul otoritas apa, kewenangan apa yang ada pada Yesus. Amin. Hari ini Tuhan ingatkan kita, hendaknya engkau sadar, kita pahami dan kita ingat senantiasa bahwa otoritas yang dimiliki oleh Yesus adalah otoritas yang tertinggi. Tidak ada otoritas lagi yang ada di atas itu. Tidak ada otoritas yang bisa disejajarkan dengan otoritas Yesus. Perwira itu, saudaraku, memahami akan hal itu. Jemaat GBI Sinai hari ini harus memahami bahwa otoritas, kewenangan, kekuasaan yang ada dalam tangan Tuhan itu sungguh besar dan sungguh ajaib. Dan yang lebih menariknya, saudaraku, Dia sudah mempercayakan kuasa itu kepada saya dan saudara. Dia telah memenangkan peperangan dan kita disebut adalah lebih daripada pemenang. Artinya segala kuasa kemenangannya itu, segala kemewahan, segala kekuatan, segala kuasa kemenangannya itu telah Dia serahkan di tanganmu dan tanganku. Amin. Tinggal kita. Kalau bagian Tuhan sudah selesai, makanya Dia berkata, Eloi, 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 lama sabachthani. Ya Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Lalu Dia berkata terakhir, sudah selesai. Amin. Bagian Tuhan bagi kita sudah selesai, saudaraku. Makanya di awal tadi saya katakan tidak perlu mempertanyakan lagi kemampuan Tuhan. Kita tidak perlu membimbangkan lagi kemahadasyatan Tuhan. Yang perlu kita introspeksi diri adalah bagaimana kemampuan koneksi iman kita terhadap Dia. Amin. Daya jelajah iman kita itu, ya, kepada Kristus itu, ya. Hari-hari ini saudaraku, orang Kristen saudaraku, karena dia jawaban doanya tidak terjawab, lalu dia mencoba menghubungkan koneksinya kepada iman yang nggak jelas. Ya, dia coba main ke arah kiri gitu. Saudaraku, Bapak Ibu, iman kita tidak perlu kita mainkan di sebelah kiri dan sebelah kanan, cukup lurus saja kepada Yesus. Saya percaya kalau kita memiliki prinsip seperti yang dimiliki oleh perwira ini, maka kita akan mendapat berkat Tuhan yang luar biasa. Yang menjadi poin kita hari ini adalah apa yang membuat Yesus berkenan kepada perwira itu. Pertama, perwira sadar bahwa dia orang berdosa. Kemudian, perwira ini jujur dan berterus terang tentang dirinya. Yang membuat Yesus menarik, yang membuat Yesus tertarik dengan perwira ini, yaitu perwira ini dia jujur, dia berterus terang tentang keadaannya. Mari Bapak Ibu, hari-hari ini ada banyak gejolak yang kita hadapi, ada banyak tantangan hidup yang kita hadapi. Mulai dari anak-anak kita, mulai dari pekerjaan kita, sampai kepada komunitas di mana kita pun berada, tidak pernah lepas kita daripada yang namanya masalah dan pergumulan. Betul? Tetapi kita belajar kepada perwira ini. Mari kita jujur di hadapan Tuhan. Kita berterus terang kepada Tuhan. Jangan tahan-tahan di hadapan Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku masih seperti ini. Dan saya percaya kalau kita belajar seperti kehidupan perwira ini, maka saya percaya Tuhan berkenan kepada kita. Kemudian, apa yang dilakukan oleh perwira ini? Mengerti, tahu garis otoritas. Ya.
Kekuatan tongkat komando itu dia tahu, Bapak Ibu. Ya. Kekuatan tongkat komando itu dia tahu. Karena dia seorang prajurit, karena dia seorang perwira. Dan kemudian karena dia mengerti otoritas itu, ya, dia aplikasikan kepada pengenalannya akan Kristus. Dia berkata, cukup engkau berkata dari jarak jauh, maka hambaku itu sembuh. Allah itu maha hadir, omnipresent. Betul? Saudaraku, perwira ini mengerti garis otoritas, garis komando. Dia mengerti otoritas firman yang dikatakan firman itu memiliki otoritas yang tertinggi, yaitu perkataan Yesus. Makanya dia berkata, "Nggak perlu Tuhan, kamu capek-capek datang ke rumahku, lagian saya nggak layak untuk menerima engkau. Cukup engkau berkata dari sini aja dan hambaku itu pasti sembuh." Wah, luar biasa, saudara. Luar biasa. Beda dengan orang Kristen hari ini. Kalau nggak gembalanya yang doain, kayaknya nggak sreg. Wah, mesti datang gembalanya dulu di rumah, ya. Tapi nggak apa-apa sih. Itu artinya ada ikatan batin dengan gembalanya. Amin. Wah, kalau nggak hamba Tuhan, sama pengalaman saya dulu waktu masih sekolah, saudaraku. Saya mendoakan orang yang sakit dan dia punya jimat-jimat banyak sekali. Lalu dia bilang sama adiknya, "Wah, nggak mau saya kalau nggak pendeta yang berjambang begini, nggak mau di sini." Waduh, saya juga udah ketakutan. Ya ampun Tuhan, tolong saya. Ya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, artinya apa? Saudaraku yang saya mau kasih tahu ini adalah otoritas itu adalah terletak di dalam firman. Otoritas firman itu mampu melakukan segala macam hal yang dia mau. Apa yang Tuhan inginkan itu tidak pernah tidak tercapai. Tidak pernah tidak tercipta. Semua yang dikatakan oleh firman itu semua terjadi. Semua memiliki keajaiban yang luar biasa. Maka dari itu, saudaraku, hendaknya kita mengerti yang namanya otoritas firman. Makanya hendak perkataan kita memperkatakan firman Tuhan. Ketika kita memperkatakan satu ayat firman Tuhan, maka dalam dunia roh terjadi sesuatu yang luar biasa. Amin. Ya. Terjadi sesuatu yang luar biasa ketika engkau menyampaikan firman Tuhan, ketika engkau menyatakan firman Tuhan, maka malaikat di sorga sudah bersiap-siap untuk bergerak untuk mengerjakan firman Tuhan yang kau kerjakan itu, yang kau katakan itu. Amin. Saudaraku, hari-hari ini mungkin malaikat banyak diam di sorga. Kenapa? Karena tidak ada yang memerintahkan dia. Bapak Ibu, Alkitab berkata bahwa Tuhan memberikan malaikat itu untuk melayani kita. Betul? Nanti Bapak Ibu cari ayatnya ya. Jadi ketika engkau menyampaikan firman Tuhan, ketika engkau mengatakan firman Tuhan kepada anakmu, kepada suamimu, engkau memperkatakan ayat-ayat firman Tuhan itu, maka engkau membuat malaikat itu sibuk di sorga untuk bekerja, mengerjakan firman itu. Amin. Saudaraku, kalau engkau berkata Allahku akan memenuhi segala keperluanku sesuai dengan kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus, maka malaikat Tuhan di surga akan bergerak untuk mengerjakannya buat saudara. Untuk mengantarkan kekuatan bagi saudara. Amin. Untuk mengantarkan berkat bagi saudara. Amin. Kemudian saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, apa ya yang Yesus inginkan? Yaitu Yesus menginginkan orang itu memiliki iman yang penuh kepada dia. Sebab dia memang yang berdaulat untuk memerintah, menuntut orang beriman mutlak kepadanya. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, yang diinginkan oleh Yesus kepada kepada perwira ini, yaitu dia memiliki iman yang penuh kepada dia. Ya. Karena hanya dia yang berdaulat, yang memiliki kedaulatan penuh dan kewenangan penuh melakukan apa yang sudah ia firmankan. Kemudian saudaraku, apa yang didapat oleh perwira ini, saudara? Kita akan melihat dengan singkat saja, saudara. Ya. Di dalam ayat yang ke-13 dikatakan di situ, lalu Yesus berkata kepada perwira itu,
pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya itu. Jadi apa yang didapatkan oleh perwira ini? Dengan dia menempatkan iman kepercayaannya kepada Yesus, maka perwira ini mendapatkan sesuatu apa yang dia inginkan. Ya. Tuhan memiliki maksud, Tuhan memiliki tujuan dengan terjadinya mukjizat itu kepada hamba dari perwira itu, saudaraku. Maka Tuhan bermaksud supaya dia memperagakan kekuatannya bahwa Yesus sungguh dia yang telah menanggung kelemahan kita dan menanggung keberdosaan kita. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang didapat perwira itu adalah satu peragaan atau satu pernyataan Yesus bahwa orang yang memiliki iman, orang yang memiliki iman kepada Tuhan yang besar, dia layak melihat, dia layak menerima apa yang dia mau. Amin Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu mau hari ini? Apa yang Bapak Ibu mau hari ini? Bapak Ibu yang menjawabnya sendiri. Dan hari ini Alkitab menyatakan itu bisa Bapak Ibu dapatkan. Itu bukan hanya mimpi di siang bolong. Tetapi itu adalah kenyataan ketika engkau memiliki iman yang tepat, yaitu iman kepada Kristus. Pertanyaannya kembali, Pak Uda, saya sudah memiliki iman. Yes buat itu. Tetapi engkau harus bertekun lagi, ya. Engkau harus menggapai lagi, ya. Sehingga Tuhan menyatakan kekuatan dalam kehidupanmu. Dia menyatakan kemampuannya dalam kehidupanmu. Dia akan nyambung, ya. Dia nyambung, ada signalnya. Imanmu itu Bapak Ibu akan membawa kemampuan Tuhan itu, akan membawa menarik kekuatan Tuhan itu untuk menyatakan, untuk memberikan, untuk menciptakan apa yang Bapak Ibu inginkan. Bapak Ibu ingat bagaimana cerita seorang perempuan pendarahan yang 12 tahun? Ketika dia punya iman, dia berkata, asal saja ku jamah jubahnya. Pertanyaannya, mereka sudah ketemu Yesus belum? Belum ya? Tetapi ada niat dalam hatinya, ada satu kegerakan yang menggejolak, yang tidak bisa dibendung, yang tidak bisa ditahan. Dan itu juga, gejolak yang ada di dalam itu, saudaraku, itu terpancar di luar dari usaha kita. Di mana perempuan itu dihalangi oleh murid-murid waktu itu, dan dia tidak peduli. Bahkan orang berkata najis itu. Karena orang pendarahan itu bagi orang Israel tidak boleh masuk kepada kumpulan laki-laki karena najis. Tetapi karena imannya yang bergelora, imannya yang mendidih. Bapak Ibu tahu mendidih ya? Ibu-ibu, saya paling pintar masak air. Air itu kalau udah mendidih, mau ditutup pakai apapun, uapnya itu pasti keluar. Apa itu lagi alat masak itu apa namanya kalau untuk melembutkan tulang-tulang atau apa namanya? Presto. Presto. Ditutup itu rapat banget itu. Tetapi keluar juga asapnya. Demikianlah iman kita yang mendidih dalam hati kita keluar. Dan ada ekspresinya keluar. Usahanya keluar. Amin Bapak Ibu. Bukan hanya iman yang mati. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Perempuan yang pendarahan ini dia berkata, asal saja ku jamah jubahnya. Dan dia berkata itu dia tidak duduk diam di dalam rumahnya. Lalu dia kunci pintu rumahnya tanpa dia keluar rumah. No. Dia berkata, asal saja ku jamah jubahnya, maka aku akan pasti sembuh. Dia berkata demikian, dia punya usaha, dia bergerak, dia keluar dari kotak yang sudah mengurung dia selama ini. Dia keluar dari penyakit pendarahannya. Dia datang dengan segala usahanya, dia berjalan tertatih-tatih. Dan ketika dia menjamah jubahnya, Yesus bilang apa? Siapa yang menyentuh aku? Masih ingat ceritanya Bapak Ibu? Siapa yang menyentuh aku? Murid-muridnya heran. Wah,
Ada-ada aja guru kita ini. Begitu banyak orang begini nyenggol-nyenggol dia. Masa dia bilang siapa yang menyentuh aku, siapa yang megang jubahku. Masa nggak tahu orang berkeliling. Ada banyak orang mengikut Yesus begitu lalu lalang. Tapi dia tidak pernah meraih kekuatan Tuhan itu. Hanya perempuan inilah, perempuan pendarahan inilah yang datang kepada Yesus dan menyedot. Saya pakai kata Islam, menyedot kemampuan Tuhan itu masuk dalam kehidupannya dan menciptakan apa yang tidak ada menjadi ada. Saya percaya sel-sel daripada sel-sel kanker yang ada kepada ibu itu sudah menggerogoti seluruh hidupnya. Betul Bapak Ibu? Karena diprediksi itu perempuan itu penyakit kanker kalau sekarang ini. Dan sel kanker itu sudah menjelajah di seluruh tubuhnya. Tetapi ketika dia datang kepada Yesus dengan iman yang teguh. Dan dia berkata, asal saja ku jamah jubah-jubahnya, maka aku pasti sembuh. Dia menjamah jumpai baju Tuhan Yesus itu. Maka Yesus berkata, siapa yang menjamah jumpai jubahku? Karena aku merasakan ada satu kekuatan yang keluar dari tubuhku. Amin. Hari ini sedot kekuatan Tuhan. Amin. Serap kekuatan Tuhan dengan imanmu yang teguh. Dengan imanmu yang luar biasa. Ya. Ibu-ibu, ya, oma-oma, miliki iman yang kuat, sedot kekuatan Tuhan sehingga anak-anakmu diberkati oleh Tuhan. Amin. Saya percaya saudaraku, orang-orang tua yang berdoa buat anak-anaknya, orang-orang tua yang berdoa buat cucu-cucunya, sampai saat ini saya melihat dan banyak kesaksian mereka anak cucunya sangat diberkati oleh Tuhan. Amin. Mungkin engkau tidak bisa melihat hari ini, tapi engkau akan melihat nanti. Mungkin anak-anakmu, cucu-cucumu akan menikmati doa-doamu itu. Imanmu itu akan dinikmati oleh anak-anak cucumu. Serap kekuatan Tuhan, sedot kekuatan Tuhan sebesar-besarnya. Maka saudara akan menikmati kekuatan Tuhan. Yang terakhir saudaraku, yang didapatkan oleh daripada perwira ini saudaraku, dia berkata di situ. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Yang didapat oleh perwira ini, dia adalah mengalami kesembuhan dalam kehidupan hambanya. Kemudian, dia juga mengalami kelegaan atau kemerdekaan. Dia tidak terbeban lagi dengan hambanya itu. Artinya dia sudah merdeka. Masalah pergumulan beban hidupnya terlepas. Itulah yang didapatkan oleh perwira ini. Saya percaya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita di dalam Tuhan, maka kita percaya kita dimerdekakan oleh Tuhan. Satu ayat lagi saudaraku untuk mendukung ayat ini. Mari kita buka Galatia 5. Silakan Pak Andi bacakan kepada kita Pak. Ini ayat yang terakhir. Galatia 5. Ayat 1. Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ya. Ayat 24 dikatakan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, biarlah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Saudaraku, iman dengan hidup dalam Roh tidak bisa dilepaskan. Ya, jangan saudara berkata saya punya iman, tetapi masih hidup dalam duniawi, masih hidup dalam kedagingan, itu nggak akan nyambung, saudara. Tetapi iman, kita sepakat, kita tetap hidup dalam Roh. Amin, Bapak Ibu. Maka saya percaya kekuatan yang dimiliki oleh Tuhan, saudara akan bisa menyerap dengan kekuatan iman yang saudara miliki. Mari kita tundukkan kepala Bapak Ibu. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur hari ini kami bisa beribadah, memuji, mengagungkan Tuhan. Biarlah segala kepujian kami sungguh-sungguh boleh menyenangkan hatinya Tuhan. Dan kami juga saat ini berterima kasih bahwa kami mendengarkan firman-Mu, firman yang memberikan kami kekuatan dan mengingatkan kami kembali di dalam perjalanan hidup ini. Ada banyak pergumulan, ada banyak tantangan di dalam hidup kami. Tetapi biarlah Tuhan, iman kami tetap teguh dan kami sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, Tuhan yang sanggup menolong setiap kami semuanya. Bapa,
Kami bersyukur memiliki sungguh Tuhan yang besar, Tuhan yang berkuasa di dalam kehidupan ini. Biarlah Tuhan setiap perkataan benih firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu sungguh tertanam di dalam hati kami, berbuah, mendatangkan berkat bukan saja bagi diri kami, tapi kami juga boleh memberkati orang-orang sekitar kami, bagi keluarga kami dan siapapun juga. Tuhan memberkati Pak Oda dengan kekuatan kesehatan dan juga bersama dengan seluruh keluarga, istri dan anak-anak dipakai oleh Tuhan di dalam pelayanan mereka, dimanapun mereka boleh melayani, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Tuhan, kami juga berterima kasih buat saudara-saudara seiman kami yang hari ini sudah melayani pekerjaan Tuhan. Biarlah mereka semakin indah di hadapan Tuhan dan tetap setia melayani pekerjaan Tuhan. Kalau ada di antara kami yang hadir saat ini maupun yang ada di rumah, yang sedang ibadah online dan mereka mengalami keadaan sakit, kami mau bawa kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menjamah memberikan pemulihan yang daripadamu. Kami juga mau membawa doa kalau ada di antara kami dalam setiap pergumulan, setiap masalah apapun, tidak terlalu besar bagi Tuhan setiap masalah kami, karena Tuhan kami lebih besar dari setiap masalah kami. Dan pada waktunya yang tepat, Tuhan akan menolong setiap kami, membukakan jalan bagi setiap masalah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan menyertai pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga, dalam segala usaha, segala pekerjaan diberkati oleh Tuhan. Anak cucu kami di dalam sekolah mereka, di dalam pendidikan mereka, ataupun yang sudah bekerja, diberkati oleh Tuhan. Biarkan mereka boleh berhasil, lebih daripada itu mereka bertumbuh di dalam Tuhan. Bapa, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami serahkan kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang akan menolong baik pemerintah di pusat maupun di daerah. Dalam hari-hari yang harus dilalui, ada banyak masalah persoalan yang harus dihadapi oleh pemerintah kami. Biarlah tangan Tuhan yang boleh bekerja. Kerinduan kami ada keamanan, ketentraman di seluruh Indonesia ini. Tuhan dijauhkan dari orang-orang yang jahat. Tuhan juga yang akan menolong masa-masa pandemi ini yang belum berakhir. Kami percayakan kepada Tuhan supaya pada saatnya Tuhan, kami yakin Tuhan, biarlah penjagaan dan penyertaan Tuhan nyata, pandemi ini boleh berakhir. Kami serahkan semua kepada Tuhan dengan iman kami. Kami percaya ada satu maksud Tuhan di tengah-tengah hebatnya pandemi ini di seluruh dunia ini. Supaya kami semakin mengerti rancangan Tuhan yang ajaib di dalam kehidupan kami semuanya. Tuhan, sebentar kami mau pulang sertai perjalanan kami. Sampaikan kami di rumah kami masing-masing dengan selamat, dengan tidak kurang suatu apa. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan kepada Tuhan. Tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan, yang mengembalikan miliknya Tuhan. Biarlah Tuhan membalas dengan berkat yang berlimpah. Terpujilah namamu, kami percaya setiap kami yang hadir maupun yang ada di rumah, kami semua sudah diberkati oleh Tuhan. Segala puji hanya bagimu saja. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga, kasih karunia dan rahmat daripada Tuhan Yesus yang tak berkesudahan, dan persekutuan Allah Roh Kudus akan menyertai hidup kita semua, mulai saat hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan bersama, amin. Tuhan memberkati kita semua.